Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rianto Hidayah, mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hukum zakat profesi menurut para ulama. Pengertian: zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya dan profesinya. Zakat ini diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki penghasilan yang memenuhi syarat nisab atau batas minimal dan haul atau kepemilikan selama 1 tahun. Secara umum, zakat profesi ini dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan bersih yang didapat selama setahun setelah dikurangi kebutuhan pokok seperti biaya hidup, hutang, dan kebutuhan penting lainnya. Ini termasuk gaji, honorarium, upah, dan penghasilan lainnya yang diperoleh seseorang dari profesinya. Pendapat ulama. Pendapat ulama tentang zakat profesi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang mewajibkan dan yang kedua ada yang tidak mewajibkan. Nah, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi ini wajib diantaranya yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa zakat profesi wajib karena karena pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang termasuk dalam kategori harta yang berkembang. Nah, sedangkan ulama-ulama yang menghukumi tidak wajib zakat profesi ini di antaranya itu ada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib karena pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang tidak termasuk dalam kategori harta yang berkembang. Dalil. Dalil dari setiap pendapat. Nah, pendapat yang tadi yang wajib dan yang tidak wajib tentang zakat profesi ini. Yang pertama itu yang wajib dulu. Yang pertama ada hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, tidak ada zakat pada harta yang berkembang. Yang keduanya ada kias. Kias di sini pendapatan atau gaji yang diperoleh dari profesi dianggap sebagai penghasilan yang disamakan dengan harta lainnya yang dikenakan zakat. Nah, dalil yang kedua tentang tidak wajibnya zakat profesi ini yaitu dimulai dengan yang pertama itu ada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambil zakat dari harta mereka. Nah, yang kedua ada kiasnya. Apa bunyi kiasnya yaitu mereka juga berpendapat bahwa zakat tidak dikenakan pada harta yang sifatnya tidak tetap dan hanya sebagai pendapatan sementara. Sebab khilaf atau perbedaan. Nah, perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu ada definisi harta yang berkembang. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu berpendapat bahwa harta yang berkembang adalah harta yang dapat berkembang dan meningkat seperti tanaman dan hewan. Mereka berpendapat bahwa pendapatan dan penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang termasuk dalam kategori harta yang berkembang. Nah, sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa harta yang berkembang hanya terbatas pada harta yang dapat berkembang dan meningkat secara fisik, seperti tanaman dan hewan. Mereka berpendapat bahwa pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang tidak termasuk dalam kategori harta yang berkembang.
Nah, yang perbedaan keduanya itu ada interpretasi ayat Al-Quran. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berpendapat bahwa ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari harta mereka, hanya berlaku untuk harta yang berkembang secara fisik. Mereka berpendapat bahwa pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang termasuk dalam kategori harta yang berkembang. Nah, sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari harta mereka, hanya berlaku untuk harta yang berkembang secara fisik dan tidak berlaku pada pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang. Nah, pendapat yang rojih atau kuat pada masalah zakat profesi, pendapat rojih adalah pendapat yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib. Nah, rojih itu kuat ya. Jadi dalam pendapat rojih ini, pendapat yang kuat antara yang tidak wajib zakat dan wajib zakat, itu yang rojih, yang kuatnya itu adalah wajib. Artinya, pendapat ini dianggap lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil-dalil syariah dibandingkan dengan pendapat yang berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib. Nah, maksud dari pendapat rajih ini adalah bahwa zakat profesi diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan dari profesi atau pekerjaan mereka. Dan bahwa zakat ini harus dibayarkan sebagai bagian dari kewajiban agama. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.